Selamat berjumpa lagi adik-adik. Kali ini kakak akan memberikan cerita yang menarik kepada adik-adik. Apa judulnya adik-adik? Entut Petani Si Buruk Rupa, bagian pertama. Entit si entit yang jelek rupa, kini dilanda cinta. Gadis cantik telah menggoda, ragil kuning namanya. Entit si entit petani kaya, lupa sawah dan ladangnya. Gadis cantik selalu di hatinya, ragil kuning namanya. Pada zaman dulu, di daerah Kediri, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Jenggala. Rajanya bergelar Prabu Lembu Amiluhur. Raja mempunyai seorang putra mahkota, yakni Raden Panji atau Inu Kertapati. Raden Panji sudah dipertunangkan dengan putri Raja Kediri yang bernama Dewi Candrakirana. Namun, karena fitnah ibu tiri, Candrakirana terpaksa meninggalkan kerajaan Kediri. Nah adik-adik, oleh sebab itu, Raden Panji juga meninggalkan kerajaan Jenggala mengembara untuk mencari tunangannya. Dewi Ragil Kuning adalah adik dari Raden Panji. Ia sangat bersedih oleh kepergian kakaknya. Ragil Kuning bertekad untuk mencari kakaknya itu. Raja mencegahnya. Namun, anak yang manja ini secara diam-diam meninggalkan kerajaan untuk dapat menjumpai kakaknya dan bersama-sama mencari calon kakak iparnya. Maka berjalanlah Ragil Kuning menjelajah desa demi desa. Ketika ia sampai di desa yang sangat subur, ia berhenti, terpesona oleh kesuburan tanah itu. Desa itu adalah desa Dadapan yang terkenal makmur. Betapa indahnya desa ini. Sawah-sawah berderet-deret, bersusun-susun di lereng bukit. Makanya Kakanda Panji betah tinggal di desa. Ya, semoga saja aku segera dapat bertemu. Serasa hilang semua kelelahan melihat pemandangan desa ini. Ketika Ragil Kuning asik mengagumi pemandangan desa yang indah itu, tiba-tiba muncul seorang petani muda berwajah jelek. Baru kali ini kulihat makhluk serupa ini. Manusia atau hantukah ini? Hai, Nona, jangan berbisik. Aku mendengar pembicaraanmu loh. Aku ini bukan hantu. Lihatlah. Kalau hantu kan kakinya tidak menginjak tanah, iya kan? Syukurlah kalau aku bertemu manusia. Siapa namamu, Kang? Aku ini pemuda desa sini. Kalau kau ingin tahu namaku Entit. Entit? Iya, Entit. Mengapa merasa aneh?
Biasanya orang desa namanya panjang-panjang. Namamu kok cuma Entit? Tit, kamu kan pemuda desa ini ya? Asli 100%. Tolong aku ya, Kang ya. Tolong apa? Tolong apa? Kelihatannya kau begitu letih. Ragil Kuning menceritakan kepergian kakaknya, Raden Panji Inu Kertapati. Entit sebenarnya seorang ksatria yang menyamar sebagai pemuda bertampang jelek, cacat, dan bersuara serak. Ia sangat terharu mendengar cerita Ragil Kuning. Sebenarnya, Entit mengerti semua kejadian di Jenggala. Namun, agar penyamarannya tidak terbongkar, Entit pura-pura bodoh, bahkan ia pura-pura jatuh cinta kepada Ragil Kuning. Tolonglah, Entit, carikan kakakku. Besar hadiahnya jika kamu berhasil menemukan kakakku itu. Wah, aku lupa. Nama kakakmu tadi siapa? Panji Asmoro Bangun. Pernah dengar, Kang? Baiklah. Aku akan menolongmu. Tetapi sebaiknya kamu singgah saja di rumah Pak Demang ya. Tuh, rumah joglo yang terletak di pinggir sawah itu. Istirahatlah di sana ya. Aku akan membantumu. Tapi janji ya. Janji apa yang harus kuucapkan, Kang? Bila kakakmu telah kau temukan, kau harus memberi hadiah padaku ya. Baiklah. Entit si entit yang jelek rupa, kini dilanda cinta. Gadis cantik telah menggoda, Ragil Kuning namanya. Entit si entit petani kaya, lupa sawah dan ladangnya. Gadis cantik selalu di hatinya, Ragil Kuning namanya. Bapak, biong, aku tak mau kerja di sawah, Pak. Lamarkan aku si Ragil Kuning yo. Entit si entit petani kaya, lupa sawah dan ladangnya. Gadis cantik selalu di hatinya, Ragil Kuning namanya. Bapak, biong, aku tak mau kerja di sawah, Pak. Lamarkan aku si Ragil Kuning yo. Di desa Dadapan, Entit ikut seorang petani yang bernama Kromo Sentono. Ia dijadikan anak angkat oleh petani yang tidak memiliki anak itu. Entit adalah pemuda yang rajin. Sejak kedatangannya, penghasilan Pak Kromo berlipat ganda. Waduh, ayam-ayam kurang ngajar. Masakan jemuran diinjak-injak. Mak, ini kan pakaian Entit, jadi kotor semua nih.
anaknya bisa marah nanti. Pak telurnya banyak sekali loh. Wah, 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 besar-besar lagi. Ya, memang. Entit memang anak yang hebat. Semua yang dikerjakan berhasil baik. Bayangkan, Mae, sejak ia menjadi anak kita, ayam kita berlipat ganda. Hasil sawah kita benar-benar luar biasa. Wah, belum lagi kambing, itik, polowijo, semuanya berhasil. Penduduk desa Dadapan juga banyak berhutang budi kepada Entit karena banyak diberi petunjuk cara-cara bertani yang baik. Pemuda-pemuda desa dilatih main silat, dilatih beternak. Saya sekarang juga sudah mahir membatik, Pak Lihat, si Entit sudah pulang. Biasanya sebelum matahari terbenam ia belum pulang. Loh, Pak ia tersenyum-senyum sendiri loh itu. Aneh. Iya. Jangan-jangan anak itu kesurupan. Wah, jangan-jangan siluman yang tinggal di batu belah itu telah merasuki jiwanya. Wah. Pak, Mbok, aku pulang, Pak. Kalau sudah keletihan, ya lebih baik pulang, Tit. Makan dan minum, silahkan cari sendiri. Emoh, Entit nggak mau makan, nggak mau minum. Lah. Hah? Kan benar kataku, Mae. Ia telah kesurupan siluman batu belah itu. Iya. Apa yang kau lihat, Tit? Pak, Mbok, tadi aku melihat gadis cantik sekali. Aku minta kawin, Pak. Mbok. Loh, benar apa kataku? Ia telah ketempelan. Oh, jangan, Nak. Jangan pergi ya, Nak, ya. Mbok. Aku kawin dengan gadis cantik ya, Mbok ya. Tit, jangan. Yang kau jumpai tadi itu siluman, peri. Si Mbok dulu juga pernah ditakuti ketika menunggu padi. Wah, si Mbok lari terbirit-birit. Tapi bukan hantu, Pak. Bukan hantu, Mbok. Kau tidak pernah bicara aneh-aneh, ha? Baru kali ini kamu bicara tentang kawin, ha? Kenapa jam begini sudah pulang? Betul kata bapakmu itu, Tit. Kenapa kamu pulang begitu awal? Pak, Mbok, tadi aku bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Lalu aku jatuh cinta loh, Pak. Hah? Tetapi wanita sungguhan ya? Betul, Pak, betul. Wah, pokoknya cantik sekali. Aku minta kawin ya, Pak ya. Ya, Mbok ya. Boleh ya? Sebentar, Tit, sebentar. Bukan Klinem, anaknya Mbok Kerto itu. Pokoknya bukan gadis desa sini, Mbok. Semua gadis desa ini tidak ada yang menarik hatiku. Ya, saya sebagai bapakmu hendaknya diberitahu siapa gadis itu, di mana rumahnya, dan apakah dia juga setuju? Pokoknya sip, Pak. Bapak kalau melihat anaknya, pasti terpesona, Pak. Sudahlah, coba ceritakan. Di mana kamu melihat gadis itu? Dan apakah kira-kira dia mau jadi istrimu? Entit kemudian menceritakan kisah pertemuannya dengan ragil kuning di tepi sawah. Kedua orang tua angkatnya tidak menyetujui perkawinan anaknya dengan gadis itu, karena merasa Entit bagaikan si cebol merindukan bulan.
Pak. Mbok, setuju kan aku kawin dengan Ragil Kuning? Lamarkan, Pak, lamarkan. Sekarang anaknya berada di rumah Pak Demang. Ayo, Pak. Tidak, Entit. Kau belum cukup dewasa untuk itu. Mbok, ayo Mbok, lamarkan Ragil Kuning untukku, Mbok. Ayo, Mbok. Bapakmu sudah bilang bahwa kau belum boleh kawin. Kau harus bekerja dulu yang lebih giat agar tabunganmu cukup untuk membiayai perkawinanmu, Tit. Tidak mau, tidak mau. Pokoknya aku harus kawin dengan Ragil Kuning. Kalau tidak sekarang, nanti Ragil Kuning diambil Tukijo atau Bungkring atau Sinoyo itu. Wah, celaka nanti aku. Sepertinya dunia ini hanya sedaun kelor, Tit. Cari yang lain kan banyak. Klinem, Kliem, Wagira, Ponila. Pokoknya ayah nggak boleh. Boleh kawin ya, Mbok ya? Enggak boleh. Boleh kawin ya, Pak ya? Enggak boleh. Boleh kawin ya, Pak ya? Ya, Mbok ya? Enggak boleh. Kalau begitu saya minggat. Pak, Mbok, selamat berpisah. Wah, loh, gimana ini? Mbok, ayo kita kejar. Tit, tunggu dulu, Tit. Jangan pergi, Tit. Entit si entit yang jelek rupa, kini dilanda cinta. Cinta buta selalu menggoda, Ragil Kuning pilihannya. Entit si entit pergi mengembara, lupa sawah dan ladangnya, lupa bapak sama emboknya, Ragil Kuning di hatinya. Bapak, Simba, aku tak mau pulang, Pak, sebelum Ragil Kuning jadi istriku. Entit si entit pergi mengembara, lupa sawah dan ladangnya, lupa bapak sama emboknya, Ragil Kuning di hatinya. Bapak, Simba, aku tak mau pulang, Pak, sebelum Ragil Kuning jadi istriku. Entit mengembara, berputar-putar di desa itu. Ragil Kuning merasa kerasan tinggal di rumah Pak Demang. Namanya sangat terkenal. Banyak jejaka yang tertarik akan paras cantik Ragil Kuning. Surogento, seorang saudagar lembu yang beranak 8, juga jatuh cinta. Demikian pula Paimin, Ponijo, dan Wongso. Mereka saling bergunjing tentang Ragil Kuning. Saat itu, di pasar terjadi huru-hara karena dua jejaka, yakni Paimin dan Ponijo, bertengkar. Panggil Bapak ini, Ponijo, berhenti. Jangan berkelahi. Ayo berhenti. Biarkan kami, Pak Bayan. Akan kuhajar orang ini, Pak. Biarkan kami, Pak Bayan. Akan kutinju kepalanya, Pak. Coba. Ayo, kamu sekalian kalah ya. Kalau tidak mau berhenti akan kuperkarakan kau. Ayo. Apa masalahnya hingga berkelahi begini? Jawab yang betul. Pak Bayan, pantaskah kelakuan Ponijo itu, Pak?
dia akan merebut tunanganku. Biar ku hajar, Pak. Sabar, kataku. Betul begitu, Jo. Sebaliknya, Pak. Dia yang merebut tunanganku. Lepaskan Pak Bayan. Akan ku hajar. Ayo. Sudah. Di desa Dadapan ini kan banyak gadis. Kenapa kalian bodoh? Berebutan gadis yang sama. Siapa sebetulnya gadis idaman kalian itu? Ragil Kuning. Anak-anak dungu. Ragil Kuning itu sudah punya calon suami. Belum tahu kau? Belum. Siapa Pak Bayan? Iya, Pak. Siapa, Pak? Tidak lain. Calon suaminya adalah Bayan Sodrono. Wah, kurang ajar orang ini. Jo, kalau begitu sekarang marilah kita bersatu menghadapi orang ini, Jo. Baik, mari kita keroyok saja bandit tua ini. Ayo. Kedua pemuda desa itu berkelahi melawan Bayan Sodrono yang memperebutkan Dewi Ragil Kuning. Datang pula saudagar Surogento yang terpaksa bertengkar dengan istrinya karena ingin merebut Ragil Kuning. Seperti Pak Bayan, Surogento juga dikeroyok oleh pemuda itu. Bahkan Pak Sodrono ikut menendang Surogento. Untunglah Entit segera datang menolong. Setelah tahu maksud 4 orang itu yang ingin mempersunting Ragil Kuning, Entit juga marah. Maka Entit dikeroyok 4 orang, yakni Paimin, Ponijo, Sodrono, dan Surogento. Paimin, Ponijo, Pak Suro dan Bapak Bayan. Kau masih akan mengganggu Ragil Kuning atau tidak? Tidak, Entit. Aku kapok. Kau juga kapok, Pak Suro? Tit, Ragil Kuning untuk saya ya. Kau akan kuberi kerbauku dan kambingku dan ayam-ayamku ya. Kalian sudah kalah dalam perkelahian. Mengapa sekarang masih banyak bicara? Ragil Kuning adalah milikku. Bayan, kenapa kau diam saja? Mari kita amati Entit. Masakan gadis secantik itu bakal jadi istri pemuda jelek rupa. Baik, Pak Suro. Ya. Hei, Min dan Jo. Ayo. Mari kita amati kelakuan Entit. Ya. Kalau perlu kita lapor sama Pak Demang. Ayo berangkat. Mari berangkat. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Saat itu, Ragil Kuning sedang berada di tepi sawah. Kagum sekali akan sawah milik Entit yang dipenuhi tanaman aneka macam. Ia terkejut ketika Entit sudah berada di dekatnya. Entit, tahukah kau penanam jagung? Pohonnya besar, buahnya bergelantung. Ceritakanlah, Tit. Bolehkah aku kenal dirinya? Semuanya itu hasil tanamanku, Manis. Kau tertarik padanya? Mintalah semua hasilnya. Kalau perlu, diriku pun bersedia kau bawa. Jangan menggoda aku, Entit. Entit, tahukah kau penanam kacang panjang? Daunnya subur, buahnya panjang. Ceritakanlah, Tit. Bolehkah aku kenal dirinya? Tanamanku. Iya, Manis. Mintalah. Minta semua. Iya, Manis. Asalkan kau
Asalkan kau mau menggantinya, Jangan menggoda aku, Entit. Aku sudah punya pacar. Entit, Entit, tahukah kau pemilik kerbau itu? Badannya gemuk, tanduknya perkasa. Ceritakanlah, Entit. Bolehkah aku kenal dirinya? Ragil kuning, semua itu milikku. Kalau kau mau menjadi istriku, akan kuberikan semua ini, Ragil. Sudah ku bilang bahwa aku sudah punya pacar. Tidak, Entit. Nanti Kang Mas Panji Asmoro Bangun pasti marah. Apakah aku kurang kaya, Ragil kuning? Maulah manis menjadi istriku. Tidak mau, Entit. Nanti kau akan dimarahi Pak Demang. Lagi pula kakakku belum ketemu. Tetap tidak maukah kau menjadi istriku? Tidak mau. Kalau begitu, terpaksa aku menggunakan kekerasan. Apakah kau tetap tidak bersedia menjadi istriku? Apapun yang terjadi, aku tidak bersedia menjadi istrimu, Entit. Aku sudah punya pacar. Oh, kalau begitu, ku tangkap kau. Ayo, jangan lari. Ayo, jangan lari. Jangan lari. Jangan lari. Ragil kuning lari terbirit-birit melewati jalan desa yang sepi. Entit terus mengejar. Kalau hampir dekat, Entit pura-pura terjatuh. Tetapi kalau agak jauh dengan Ragil kuning, ia pura-pura berteriak sambil mengumpat-umpat.